Ya. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita pada suara kebenaran dari rumah tahanan. Ya, kali ini saya akan mau menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 langkah untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman. Sebagai orang yang percaya maupun yang baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada 5 langkah yang harus kita lakukan dalam kita bisa bertumbuh di dalam iman. Yang pertama yaitu adalah kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab setiap hari, setiap waktu kita membaca Alkitab untuk kita bisa bertumbuh dalam iman. Karena dengan membaca Alkitab kita membangun komunikasi kita kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 saya bacakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu dapat bertumbuh. Artinya apa? Kita seperti bayi yang baru lahir. Seorang bayi yang baru lahir, supaya dia dapat bertumbuh dengan baik, maka dia harus minum susu supaya bertumbuh. Demikian juga kita, orang yang percaya, supaya iman kita semakin bertumbuh, maka kita harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu kita berdoa setiap hari. Artinya doa adalah kita berbicara dengan Tuhan. Disinilah komunikasi dibangun. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita. Lewat kita berdoa kepada Tuhan, ya, kita berdoa kepada Tuhan. Artinya kita berbicara kepada Tuhan. Dan doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Dan doa juga adalah nafas hidup orang percaya. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 8, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi segala yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan lewat doa kita. Lalu yang ketiga, supaya kita dapat bertumbuh dalam iman, maka kita harus beribadah dengan secara teratur, yaitu beribadah di gereja. Kita harus rajin beribadah di gereja setiap hari Minggu. Karena lewat kita beribadah, kita mendapatkan asupan makanan rohani. Dengan makanan rohani itu, maka tubuh rohani kita menjadi kuat, menjadi teguh di dalam Tuhan. Dengan tubuh rohani yang kuat, maka kita bisa, ya, kuat dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Godaan-godaan yang bisa menjatuhkan kita, hal-hal yang membuat kita terjerumus oleh dosa, bisa kita kuat untuk melawan itu semuanya. Karena apa? Karena ada asupan rohani yang ada dalam diri kita yang kuat, yang membentengi kita. Karena firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Maka itulah di dalam surat Ibrani ini memperingatkan kepada kita untuk kita jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena lewat ibadah inilah maka kebutuhan rohani kita dipenuhi melalui kita memuji, menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang keempat ialah bersekutulah dengan sesama orang Kristen yang akan menolong kita untuk kita bisa bertumbuh dalam iman. Jadi yang keempat adalah kita harus membangun persekutuan kita kepada sesama orang percaya. Karena lewat persekutuan itulah kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena lewat belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dengan itu kita bisa kuat di dalam Tuhan. Kita bisa mengerti dan kita bisa kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa orang yang menerima perkataan itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi lewat persekutuan kita mendapatkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan.
Dan pengajaran firman Tuhan itu kita mengerti, kita memahami. Ketika kita mengerti dan memahaminya, kita akan dikuatkan di dalam Tuhan. Lalu yang kelima ialah kita bersaksi. Bersaksi di sini bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita menceritakan kepada orang-orang yang belum percaya ketika mereka mendengarkan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita. Kita menceritakan bagaimana Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib, menderita, lalu mati dan bangkit pada hari yang ketiga, yang memberikan pengharapan kepada kita. Karena dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 berkata, kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi dari kita bersaksi, memberitakan tentang hidup yang kekal kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan dari suara kebenaran ini dapat memberkati saudara-saudara yang ada di luar sana untuk bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman kita. Yang pertama tadi, yaitu adalah kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita berdoa setiap waktu, setiap hari sebagai komunikasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus teratur untuk beribadah di gereja supaya kita mendapatkan asupan makanan rohani yang baik untuk kita bisa kuat dalam Tuhan. Yang keempat ialah bagaimana kita bersekutu sesama orang percaya. Bersekutu sama orang percaya bisa juga kita bangun di rumah kita bersama dengan istri, suami, anak-anak, orang tua. Kita bisa membangun persekutuan di sana supaya kita bisa lebih dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Dan yang kelima dan yang terakhir ialah bagi kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini berkati saudara-saudara yang ada di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.